Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa khudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersua kembali dan insya Allah dalam rentetan pembahasan kita ke depan kita akan membahas topik tentang akidah. Terus terang, kata akidah adalah kata yang biasa, kata yang lazim kita dengar. Bahkan indikasi seorang muslim itu kuat atau lemah, itu disebutkan sangat dipengaruhi oleh akidah. Karena ibarat sebuah komputer, akidah ini adalah core, inti. Atau mungkin juga dipahami sebagai prosesor. Sesuatu yang harusnya menjadi persoalan paling utama yang bisa kita pahami. Sehingga akhirnya setiap mukmin ketika mereka mencoba atau mempelajari Islam, mereka harus mulai dari akidah ini. Saat Rasulullah SAW mengirim Muaz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi guru bagi orang-orang di Yaman, pada waktu itu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, maksudnya kepada Muaz bin Jabal, ajarkan kepada mereka satu hal yang akhirnya mereka bisa menerima Allah dengan yakin sebagai Rabb mereka, sebagai Tuhan mereka. Rabb dalam makna sebagai yang merawat mereka, menjadikan mereka, menciptakan mereka, mengucurkan rezeki kepada mereka, menentukan baik dan buruk mereka, memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. Rabb yang menyembuhkan mereka, Rabb yang mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Kenalkan kepada mereka Allah sebagai ilah mereka, bahwa tidak ada yang mereka sembah kecuali Allah, dan tidak boleh ada yang dipersekutukan dengan Allah. Kenalkan kepada mereka segala sesuatu yang terkait dengan Allah, apakah itu kerajaannya, apakah itu sifatnya, sehingga betullah bagi mereka Tuhan itu cuma Allah. Ini titik poin pertama yang dimintakan oleh Rasul untuk diajarkan kepada masyarakat Yaman oleh Muaz bin Jabal. Titik poin yang kedua adalah kenalkan kepada mereka aku dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW, bahwa aku adalah Rasulullah. Sehingga sebagai Rasulullah tidak ada kepentinganku pada jabatan ini, pada kedudukan ini, pada fungsi ini. Dan tidak ada kehebatanku di sini, kecuali karena Allah telah memberikan kemuliaan amanah ini kepadanya. Saudara-saudara, seberapa mengerti kita dengan kaidah? Titik poin pertama tentang menuhankan Allah. Titik poin kedua tentang menerima Muhammad sebagai Rasulullah. Penerimaan itu sekaligus sebenarnya keyakinan bahwa tidak ada yang ditinggalkan oleh beliau, tidak ada yang diajarkan oleh beliau, tidak ada yang diwasiatkan oleh beliau kepada kita, kecuali semua itu adalah bahagian dari pelajaran yang tidak bisa tidak harus kita kerjakan, yang menjadi sebuah sumber kedua setelah Al-Quran, di mana akhirnya kita tidak ada keberatan untuk kemudian menjadikan Muhammad SAW sebagai teladan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Dan inilah yang membentuk kekuatan akidah itu. Setelah seseorang memiliki keyakinan ini, maka tidak sulit baginya untuk akhirnya dia akan melaksanakan semua perintah-perintah Islam. Sehingga akhirnya Rasulullah mengatakan, jika mereka sudah menerima ini, maka baru kau ajarkan kepada mereka salat. Karena memulahkan mendidik orang dengan Islam, dengan memberikan pelajaran-pelajaran dalam bentuk wajibat, bahwa seorang harus sholat, seorang harus puasa, seorang harus mengaji, ini pasti akan sangat sulit baginya. Ajarkan Islam, ajarkan kepadanya sholat, ajarkan kepadanya puasa, baru
Setelah itu tarik dari mereka zakat dan yang lain-lain. Saudara-saudara, inilah penjelasan pertama yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran ini pada kesempatan yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.